Aksi pengendara motor nekat melawan arah ini terjadi di Jalan Jogja, Solo, tepatnya di Kecamatan Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Video yang direkam salah satu warga ini kemudian diunggah di akun Instagram kabar_Klaten. Sabtu siang, petugas mengkonfirmasi aksi pemotor nekat ini terjadi Jumat siang. Pelaku merupakan seorang pelajar berinisial FN berusia 6 tahun. Pelaku kini sudah diberi sanksi tilang. Menurut petugas, alasan FN berkendara melawan arah malas menuju lokasi putar balik yang dinilai jauh. Dia mungkin sudah ketakutan, mau minggir ke kiri udah bahaya, mau minggir lagi ke pinggir jalan udah bahaya, dia di tengah sambil dia mencari U-turn, ternyata U-turn masih jauh. Nah, ketemu masyarakat itu merekam, memviralkan ya. AKP Siswanto, seorang anggota polisi aktif di Cianjur, Jawa Barat, menarik perhatian lantaran membeli 1 unit sepeda motor baru dengan uang koin. AKP Siswanto membayar lunas secara tunai sebuah sepeda motor Matic seharga 22 juta rupiah. Anggota Polsek Cibeber ini datang ke dealer dengan membawa 22 kantong plastik seberat 110 kg. Menurut Aibtu Siswanto, uang koin ini sudah ia kumpulkan selama 9 tahun atau sejak 2013. Dari tahun 2013. Dari tahun 2013. Memang sengaja ngumpulin buat beli motor. Ya, kalau beratnya ada 110 kilo ya, kalau satu juta itu saya timbang 5 kilo. Kan kalau ngumpulin dihitung karena satu kantong ini harus bisa. Satu kantongnya. Jadi berapa kantong ini jumlahnya? Ini ada 22 kantong. 22 kantong. Meski sudah dihitung oleh calon pembeli untuk memastikan pihak dealer tetap menghitung ulang seluruh uang koin yang diserahkan. Kantong. Kalau setahu saya sih baru yang pertama ya. Sebenarnya kalau masalah uang mau apapun ya tidak masalah ya. Masih sudah uang dan berlaku ya di negara kita ini. Cuman memang kaget sih awalnya ya banyak dengan uang semua uang pecahan 1.000 rupiah gitu. Agar lebih cepat dan akurat, pihak dealer menugaskan beberapa orang untuk menghitung seluruh uang koin pembelian sepeda motor oleh AKP Siswanto. Tim Liputan CNN Indonesia. Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, Sulawesi Selatan menangkap seorang terduga pelaku ujaran kebencian bernuansa sara terhadap warga Makassar. Polisi turut menyita 1 unit ponsel yang diduga digunakan pelaku untuk mengunggah ujaran kebencian ke media sosial. Seorang pria berinisial AD ditangkap unit Jatanras Polrestabes Makassar di Kecamatan Biringkanaya pada Sabtu malam. Ade harus berurusan dengan polisi setelah tulisannya yang diduga menghina warga suku Makassar viral di media sosial. Polisi juga menyita 1 unit ponsel yang diduga digunakan pelaku untuk membagikan tulisannya di media sosial. Dari pemeriksaan awal diketahui tulisan bernada sara tersebut diunggah Ade pada Desember 2021. Namun tulisan tersebut telah dihapus oleh pelaku. Alhamdulillah, dari hasil penyelidikan kami berhasil mengamankan terduga pelaku di Kecamatan Biringkanaya. Dari hasil penangkapan tadi, maka kami berhasil mengamankan handphone yang dipakai untuk memposting pada bulan Desember yang lalu. Polisi saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku untuk menguak motif pelaku melakukan dugaan ujaran kebencian. Polisi pun meminta masyarakat tetap tenang dan mempercayakan proses hukum terhadap pelaku kepada Polrestabes Makassar. Berhard Soplantila, Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi dari sejumlah wilayah di tanah air yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Kita awali dari ibu kota. Kebakaran menghanguskan sejumlah bangunan di Jalan Raya Kalibata Raya, Pancoran, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Api diduga berasal dari puntung rokok. Kobaran api dengan cepat menghanguskan beberapa bangunan rumah, kos, serta kios di Jalan Kalibata Raya, Pancoran, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api agar tidak merembet ke perkampungan. Salah satu warga mengatakan kemunculan api diduga akibat kelalaian dari salah satu penghuni kamar kos di bangunan ruko membuang puntung rokok sembarangan. Bara puntung rokok ini kemudian membakar tumpukan kayu peti kemas hingga api membesar. Berikut
Berikutnya yang kedua, ini gara-gara permasalahan izin melaut, ratusan kapal nelayan Kota Tegal yang sedang berlayar diminta kembali ke daerah asalnya. Akibatnya terjadi penumpukan kapal di pelabuhan perikanan setempat. Penumpukan kapal di dermaga perikanan Kota Tegal tak terelakkan. Sekitar 600 kapal ini berbagai ukuran terpaksa berimpitan pada Sabtu siang. Sementara kapal yang tidak mendapat tempat berlabuh terpaksa buang jangkar di pinggir pantai. Beberapa nelayan mengeluh karena penumpukan ini menyebabkan kapal rusak. Selain itu, instruksi pengurusan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan juga membuat pemilik kapal mengalami kerugian materi. Perhitungannya, kapal yang baru 2 minggu melaut mendadak harus kembali, sementara pemilik kapal sudah mengeluarkan uang untuk perbekalan setidaknya untuk 2 bulan. Di sisi lain, jika tidak mengurus izin, kapal nelayan tidak boleh beroperasi atau terjaring razia. Sementara dari Sumeneb, Jawa Timur, puluhan calon penumpang kapal penyeberangan sudah 1 minggu menginap di pelabuhan akibat cuaca buruk. Sebagian penumpang kini sakit diduga karena kedinginan. Hingga Sabtu, puluhan calon penumpang ini tujuan Pulau Masalembo hanya bisa menunggu pasrah di terminal penumpang Pelabuhan Indonesia 3 Kalianget, Jawa Timur. Sudah 1 pekan mereka bermalam di dalam terminal lantaran kapal tidak kunjung berangkat akibat cuaca buruk. Salah satu calon penumpang bernama Husnul Khotimah jatuh sakit dan menurut suaminya, Kholimah ini diduga kedinginan karena sudah berhari-hari tidur di lantai. Aksi pengendara motor nekat melawan arah ini terjadi di Jalan Jogja, Solo, tepatnya di Kecamatan Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Video yang direkam salah satu warga ini kemudian diunggah di akun Instagram kabar_Klaten. Sabtu siang, petugas mengkonfirmasi aksi pemotor nekat ini terjadi Jumat siang. Pelaku merupakan seorang pelajar berinisial FN berusia 6 tahun. Pelaku kini sudah diberi sanksi tilang. Menurut petugas, alasan FN berkendara melawan arah malas menuju lokasi putar balik yang dinilai jauh. Dia mungkin sudah ketakutan, mau minggir ke kiri udah bahaya, mau minggir lagi ke pinggir jalan udah bahaya, dia di tengah sambil dia mencari U-turn. Ternyata U-turn masih jauh. Nah, ketemu masyarakat itu merekam, memviralkan ya. AKP Siswanto, seorang anggota polisi aktif di Cianjur, Jawa Barat, menarik perhatian lantaran membeli 1 unit sepeda motor baru dengan uang koin. AKP Siswanto membayar lunas secara tunai sebuah sepeda motor Matic seharga 22 juta rupiah. Anggota Polsek Cibeber ini datang ke dealer dengan membawa 22 kantong plastik seberat 110 kg. Menurut Aibtu Siswanto, uang koin ini sudah ia kumpulkan selama 9 tahun atau sejak 2013. Dari tahun 2013. Dari tahun 2013. Memang sengaja ngumpulin buat beli motor. Ya, kalau beratnya ada 110 kilo ya, kalau 1 juta itu saya timbang 5 kilo. Kan kalau ngumpulin dihitung karena 1 kantong itu harus bisa. 1 kantongnya. Jadi berapa kantong ini jumlahnya? Ini ada 22 kantong. 22 kantong. Meski sudah dihitung oleh calon pembeli untuk memastikan pihak dealer tetap menghitung ulang seluruh uang koin yang diserahkan. Kantong. Kalau setahu saya sih ini baru yang pertama ya. Sebenarnya kalau masalah uang mau apapun ya tidak masalah ya. Masih sudah uang dan berlaku ya di negara kita ini. Cuman memang kaget sih awalnya ya banyak dengan uang semua uang pecahan 1.000 rupiah gitu loh. Agar lebih cepat dan akurat, pihak dealer menugaskan beberapa orang untuk menghitung seluruh uang koin pembelian sepeda motor oleh AKP Siswanto. Tim Liputan CNN Indonesia. Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, Sulawesi Selatan menangkap seorang terduga pelaku ujaran kebencian bernuansa sara terhadap warga Makassar. Polisi turut menyita 1 unit ponsel yang diduga digunakan pelaku untuk mengunggah ujaran kebencian ke media sosial. Seorang pria berinisial AD ditangkap unit Jatanras Polrestabes Makassar di Kecamatan Biringkanaya pada Sabtu malam. Ade harus berurusan dengan polisi setelah tulisannya yang diduga menghina warga suku Makassar viral di media sosial. Polisi juga menyita 1 unit ponsel yang diduga digunakan pelaku untuk membagikan tulisannya di media sosial. Dari pemeriksaan awal diketahui tulisan bernada sara tersebut diunggah Ade pada Desember 2021. Namun tulisan tersebut telah dihapus oleh pelaku. Alhamdulillah, dari hasil penyelidikan kami berhasil mengamankan
terduga pelaku di Kecamatan Biringkanaya. Dari hasil penangkapan tadi, maka kami berhasil mengamankan handphone yang dipakai untuk memposting pada bulan Desember yang lalu. Sedangkan Polisi saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku untuk menguak motif pelaku melakukan dugaan ujaran kebencian. Polisi pun meminta masyarakat tetap tenang dan mempercayakan proses hukum terhadap pelaku kepada Polrestabes Makassar. Berhard Soplantila, Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi dari sejumlah wilayah di tanah air yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Kita awali dari ibu kota. Kebakaran menghanguskan sejumlah bangunan di Jalan Raya Kalibata Raya, Pancoran, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Api diduga berasal dari puntung rokok. Kobaran api dengan cepat menghanguskan beberapa bangunan rumah, kos, serta kios di Jalan Kalibata Raya, Pancoran, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api agar tidak merembet ke perkampungan. Salah satu warga mengatakan kemunculan api diduga akibat kelalaian dari salah satu penghuni kamar kos di bangunan ruko membuang puntung rokok sembarangan. Bara puntung rokok ini kemudian membakar tumpukan kayu peti kemas hingga api membesar. Berikutnya yang kedua, ini gara-gara permasalahan izin melaut, ratusan kapal nelayan Kota Tegal yang sedang berlayar diminta kembali ke daerah asalnya. Akibatnya terjadi penumpukan kapal di pelabuhan perikanan setempat. Penumpukan kapal di dermaga perikanan Kota Tegal tak terelakkan. Sekitar 600 kapal ini berbagai ukuran terpaksa berimpitan pada Sabtu siang. Sementara kapal yang tidak mendapat tempat berlabuh terpaksa buang jangkar di pinggir pantai. Beberapa nelayan mengeluh karena penumpukan ini menyebabkan kapal rusak. Selain itu, instruksi pengurusan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan juga membuat pemilik kapal mengalami kerugian materi. Perhitungannya, kapal yang baru 2 minggu melaut mendadak harus kembali, sementara pemilik kapal sudah mengeluarkan uang untuk perbekalan setidaknya untuk 2 bulan. Di sisi lain, jika tidak mengurus izin, kapal nelayan tidak boleh beroperasi atau terjaring razia. Sementara dari Sumeneb, Jawa Timur, puluhan calon penumpang kapal penyeberangan sudah 1 minggu menginap di pelabuhan akibat cuaca buruk. Sebagian penumpang kini sakit diduga karena kedinginan. Hingga Sabtu, puluhan calon penumpang ini tujuan Pulau Masalembo hanya bisa menunggu pasrah di terminal penumpang Pelabuhan Indonesia 3 Kalianget, Jawa Timur. Sudah 1 pekan mereka bermalam di dalam terminal lantaran kapal tidak kunjung berangkat akibat cuaca buruk. Salah satu calon penumpang bernama Husnul Khotimah jatuh sakit dan menurut suaminya, Kholimah ini diduga kedinginan karena sudah berhari-hari tidur di lantai.